Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Hari ini saya mau bicara sesuatu subjek yang cukup menarik, ya, yang bisa memberkati saudara, menguatkan kita semua, ya. Ya, saya sudah berdoa, saya percaya ada Roh Kudus di dalam hati saudara yang sudah percaya Yesus. Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran akan menolong saudara untuk bisa menangkap apa yang saya bagikan. Ya, saudara, saya bicara mengenai bagaimana kita bisa menerima petunjuk Dia, kita bisa dengar dari Tuhan. Ya, dulu waktu pertama kali saya lahir baru, ya kalau saya dengar orang, wah Tuhan ngomong gini, Tuhan ngomong gitu, dalam hati saya iri saudara, iri yang baik ya, bukan iri yang jahat, tapi saya juga rindu, aduh hebat banget ya dia bisa dengar dari Tuhan loh. Kayak apa ya suara Tuhan? Ya kan, itu seperti sesuatu yang wah gitu kan. Tapi setelah itu terus bertumbuh, ya kan, satu hal, ya kan, karena saya suka baca ya. Nah waktu saya lahir baru di Tokyo kan nggak banyak majalah-majalah bahasa Indonesia, ya kan, kebanyakan semuanya saya sudah kehilangan minat. Jadi yang saya sering baca tuh Alkitab. Amin saudara. Terus juga karena saya bersyukur sekali saya diselamatkan. Waktu itu kan hidup saya nggak tahu gimana, saya nggak ada keinginan hidup. Saya sangat bersyukur sehingga saya asyik sekali baca Alkitab. Dan dari situ tanpa saya sadarin, waktu setelah saya lebih bertumbuh, ternyata Tuhan itu kalau berbicara karena Dia ada di dalam kita, ya, nggak seperti orang ya. Kita dengar seperti suara orang. Tuhan itu kan roh. Dan Dia ada di dalam kita, Dia dekat sekali sama kita. Sehingga kadang-kadang Dia saking halusnya, ya kan, kita bisa pikir itu kita. Padahal itu Dia. Amin. Dan kalau Tuhan bicara, pasti sesuai firman-Nya. Ya, tidak mungkin Roh Kudus akan berbicara terpisah dari firman-Nya. Ya, jadi waktu itu waktu setelah saya lahir baru, ya kan, berapa waktu sebelum saya ke sekolah Alkitab, ya kan, saya bisa dengar Dia loh. Kami sudah bisa tahu satu-satu rasa tahu di hati. Oh Tuhan mau saya gimana? Tuhan mau saya di sini. Tuhan mau saya di gereja ini. Terus saya di situ harusnya ngapain? Saya bisa tahu di hati. Jadi kalau bicara soal komunikasi sama Tuhan, suara Tuhan itu nggak selalu dalam bentuk suara, saudara. Kita bisa dalam bentuk tahu aja, ya kan? Jadi bisa mempengaruhi perasaan kita, tapi itu bukan di perasaan, karena Dia roh, itu di hati, ya kan? Saya bisa tahu misalnya kamu kesini ya, karena waktu itu gerejanya masih kecil sekali, dan kamu jangan kemana-mana, kamu di situ berdoa. Karena saya tahu Dia pimpin saya ke situ, itu jadi sesuatu yang menguatkan. Saya ada kekuatan untuk terus di situ, karena saya tahu di hati saya, Dia mau saya di situ, ya kan? Nah kalau ada di antara saudara yang saudara nggak ngerti, saudara bisa tanya Dia. Alkitab mengatakan rohnya ada di dalam kita selamanya, Roh Kudus, Roh kebenaran, ya. Dia ada di dalam kita selamanya, dan Dia juga akan menunjukkan kepada kita hal-hal yang akan datang. Ya saudara, tidak susah itu berkomunikasi sama Dia, nangkap pimpinan Dia, dengar petunjuk Dia, suara Dia. Itu bukan suatu bukan satu pencapaian, bukan satu prestasi rohani, ya kan? Setiap anak Tuhan bisa dengar dari Dia, dan kadang-kadang ada yang nggak sadar kalau itu Dia. Amin, saudara. Tapi baiklah, sekarang hari ini kita lihat dari firman-Nya, karena firman itu menimbulkan iman. Ini akan menolong saudara untuk lebih lagi bisa tangkap Tuhan mau apa dalam hidup saya. Amin, saudara. Itu tidak rumit ya. Tidak rumit, saudara. Saudara sudah lahir baru, sudah punya kapasitas bisa dengar, karena firman Tuhan juga mengatakan domba-dombaku mendengar, bisa hear me, bisa mendengar saya. Saudara pernah lihat nggak, waktu itu saya lihat di YouTube atau apa ya, domba tuh beberapa kawanan domba, ada yang teriak-teriak sama mereka, weh.
mereka tetap aja santai makan rumput. Udah bikin banyak suara, weh, bikin apa kek supaya mereka menarik perhatian mereka. Tapi domba ini seperti tuli, seperti apa ya? Mereka nggak pedulikan gitu loh. Tapi sudah berapa orang tuh teriak-teriak, mereka asik aja, kayak nggak dengar apa-apa sudah, ya kan? Tapi setelah itu, nah gembalanya, ya kan, gembalanya mulai, gitu kan, bikin bunyi sesuatu. Langsung apa yang terjadi saudara? Langsung kupingnya naik. Mereka langsung kupingnya naik. Mereka langsung pasang kuping saudara. Mereka pasang kuping terus langsung kasih respon. Mereka langsung berlari ke arah gembalanya. Nah itu gambaran saudara dan saya. Itu diri saudara yang sebenarnya. Saudara mau dengar Tuhan. Saudara mau ikut petunjuk Dia. Makanya mari kita kasih makan diri saudara yang baru ya. Kita lihat di sini ya. Keluaran 25 ayat 22. Ini akan menolong saudara dan saya. Ya kan, di sini dikatakan, dan di sanalah aku di sini Tuhan ya. Aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ya ini bicara di sanalah tuh apa? Ya kan Tuhan lagi berbicara kepada orang Israel waktu itu, perjanjian lama sebagai gambaran perjanjian baru. Ya kan di sana itu bicara mengenai di atas tutup pendamaian. Yesus sekarang ini itu kan cuma bayangan. Tapi sekarang Yesus adalah hakikat yang sebenarnya. Kita punya yang sebenarnya. Amin saudara, kita mengalami apa yang buat mereka tuh cuma bayangan. Kita mengalami yang sebenarnya. Jadi di atas itu pendamaian maksudnya melalui Yesus. Makanya dikatakan, dombaku mendengar suaraku. Allah berbicara melalui Yesus. Dulu dia berbicara lewat nabi-nabinya, sekarang dia berbicara mengenai Yesus. Ya kan? Melalui penebusan Yesus. Jadi di atas tutup pendamaian aku ketemu engkau. Sebentar saya jelaskan lebih lagi ya. Ya kan, aku akan berbicara dengan, aku akan ketemu engkau, nomor satu, kita akan ada kontak. Kemudian aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah waktu itu ingat, mereka orang Israel tidak punya akses langsung kepada Allah. Harus lewat pendeta. Nah sekarang di perjanjian baru, janganlah izinkan saudara, ya kan, diajar seolah-olah hanya pendeta yang bisa dengar Tuhan. Ya, jadi itu tidak sesuai perjanjian baru. Itu perjanjian lama. Sekarang kita semua bisa dengar Tuhan. Amin saudara, ada Roh Kudus di dalam kita. Pendeta diberikan bukan antara perantara kita sama Tuhan. Pendeta diberikan untuk mengajar kita, untuk menolong kita bertumbuh, bukan perantara untuk kita dengar dari Tuhan. Nah, selagi kita bertumbuh, ya kan kita bisa dibimbing sesuai firman ya. Sesuai firman, bukan pendapat orang. Sesuai firman. Ini begini. Oh ini bukan dari Tuhan, karena firman-Nya ngomong begini, ya kan? Tapi kita bisa tahu di hati ya, amin. Jadi apa nih? Kita sekarang sudah bisa langsung ke Tuhan melalui Yesus. Makanya kita berdoa di dalam nama Yesus, ya kan? Kenapa melalui Yesus? Karena Dia imam besar kita. Oleh karena darahnya kan tutup pendamaian. Ya kan, tutup pendamaian itu kan tabut Allah tuh kayak kursi kotak, terus ada tutupnya, bisa dibuka. Di dalamnya itu ada 3 hal ya, ada apa nih, kotak isinya mana, ada tongkat Harun, terus ada 10 perintah Allah, ya kan, loh batu itu semua adalah simbol pembangkangan manusia terhadap penyediaan Allah, otoritas Allah, terhadap hukum. Ya kan, hukum Taurat, ya kan, persyaratan untuk dibenarkan. Itu semua pembangkangan manusia itu ditutup dengan tutup pendamaian. Bahasa Inggrisnya tuh mercy seat, ya kan, mercy seat. Jadi haleluya, thank you Jesus. Jadi dikatakan di situ Tuhan bilang, aku akan ketemu engkau di atas tutup pendamaian. Jadi dengan kata lain, kenapa kadang-kadang ada anak Tuhan, kita maksudnya, saya juga, saudara pasti pernah lah, selagi kita bertumbuh ya, kadang-kadang kita bingung, ini suara saya, suara Tuhan,
Atau suara apa ini? Iya kan? Kenapa kita bisa bingung begitu? Karena apa nih? Dia itu kadang tutupnya itu ya kan kebuka. Kita sebetulnya sudah diampuni total. Amin. Kita sudah diampuni total. Semua pembangkangan kita itu sudah dibereskan di dalam Yesus. Itu sudah, Allah tidak ingat-ingat dosa saudara. Itu Ibrani pasal 10. Aku gak ingat-ingat lagi dosamu. Ya kan, kalau di perjanjian lama, aku ingat terus ya, sampai generasi ketiga dan 4. Itu perjanjian lama. Tapi sekarang perjanjian baru. Karena Yesus sudah bereskan, sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Dia sudah duduk. Dia adalah tutup pendamaian. Nah, kita harus selalu, hubungan kita dengan Allah itu harus dengan kesadaran kita ini sudah diampunin. Jangan pernah lupa, saudara. Jangan pernah lupa, dan itu sesuatu yang kita terus perlu pakai. Kita perlu ngakuin lagi. Karena ini penting, supaya apa? Supaya kita nggak bingung kalau mau coba terima petunjuk dia. Karena kalau itu tutup kita buka lagi, seolah-olah kita belum diampunin, seolah-olah ada dosa kita yang belum beres, nanti mau dengar petunjuk dia, jadi bingung, jadi takut, ya kan, jadi ragu-ragu, karena kita nggak bisa ngenalin ini Tuhan apa saya atau apa ya. Nah, gimana kita mau melangkah kalau kita nggak yakin? Misalnya, makanya waktu Tuhan pimpin saya di satu gereja yang masih kecil sekali, masih baru mulai, saya bisa tahu di hati itu bukan suara. Saya bisa tahu aja di hati. Kenapa? Dasarnya saya percaya sekali Tuhan tuh Allah tuh mengasihi saya. Kalau enggak saya udah mati, saudara. Jadi karena saya bersyukur, saya percaya. Jadi saya mau ikut dia. Dan saya percaya saudara juga mau. Jadi waktu dia bilang kamu di situ, kamu jangan kemana-mana, jangan ke pelayanan ini, pelayanan itu, ke gereja. Enggak, dia bilang kamu di situ dan kamu berdoa. Saya bisa tahu. Nah, itu menolong saya. Karena waktu itu sudah banyak sekali tantangan. Ada saat-saat saya nggak mau ke gereja. Kenapa? Karena pendetanya kan masih anak muda. Mereka bukan yang mereka sendiri masih sangat muda, masih sangat hijau. Secara firman juga mereka banyak informasi, tapi banyak menuduh. Ada saat, gak kepingin, saya harus menyeret diri saya. Setiap langkah bilang, aku gak mau. Ya kan, karena gereja kan, tapi kan kayak dituduh, gitu kan. Tapi apa yang bisa kasih saya kekuatan? Saya tahu di hati saya, Allah mau saya di situ. Allah itu kasih, saudara. Jadi dasarnya juga tutup pendamaian. Saudara harus sadar, Yesus itu adalah bagian dari kasih Allah. Jadi dasar hubungan kita sama dia, itu perjanjian juga berdasarkan nomor satu karena kasih Allah. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi dia loh. Amin. Itu jangan jadikan dasar. Itu bukan kualifikasi. Amin, saudara. Tapi bukan kita yang mengasihi dia. Itu 1 Yohanes 4 ayat 10. Tapi dia yang telah mengasihi kita dan telah menyerahkan putranya bagi pendamaian dosa kita. Amin, saudara. Jadi kalau itu kita terus tinggal di kebenaran itu dan kita terus tanam, ya kan, kita bersyukur, saya dikasihin, Allah peduli sama saya dipelihara sama dia. Ya walaupun di luar gimana kita mau, kita sering bersyukur, itu lebih gampang dengar dari dia. Dan kita waktu kita dengar, kita jadi mantep, saudara. Kita nggak jadi takut omongan orang, ya kan, perlakuan orang, karena ada sesuatu kekuatan yang memberi kita peneguhan, ya kan. Jadi dari situ, dan semakin lama, saya waktu itu belum sekolah Alkitab loh, tapi saya bisa dengar, saya bisa tangkap, saya bisa tahu. Waktu itu kan umur di mana orang lagi cari keputusan untuk menikah kan. Saya di Tokyo itu dari umur 22 sampai umur 31, ya kan, itu saat orang kebiasaannya menikah. Tapi saya bisa tahu di hati, ini bukan, Tuhan bilang ini bukan, Tuhan bilang ini bukan. Bisa dengar, saudara. Jadi di atas tutup pendamaian, Tuhan bilang, aku ketemu engkau. Saat kita percaya, kita teguhkan lagi dan lagi, ya kan, kita ngakuin lagi, kita bersyukur bahwa kita dikasih tanpa syarat. Sekarang apapun yang kita lakukan, kita tidak melakukannya untuk dikasihin sama Tuhan. Saya ulangin lagi pelan-pelannya. Sekarang apapun yang kita lakukan, kita tidak melakukannya supaya kita dikasihin oleh Tuhan. Tapi gini, saudara,
waktu kita percaya kasih dia, kita kasih respon, kita akan lebih lagi mengalami kasih dia. Kita akan lebih mau mengasihin. Terus dari situ karena kita mau mengasihin, kita percaya dia lebih lagi kita mengalami. Jadi itu sesuatu putaran yang indah. Misalnya kan ada lingkaran setan, saudara pernah dengar ya. Tapi ini lingkaran kasih yang indah. Makanya orang kalau nggak mengerti dasar ini, orang pikir, tuh makanya harus mengasihi Tuhan. Dia tuh mengasihi Tuhan loh, makanya dia diberkatin. Itu bukan begitu. Tidak, itu tidak dimulai dari kita. Itu karena firman Tuhan bilang, waktu kita percaya dia mengasihi kita, dan kita lebih mengerti Yesus bikin apa, dengan sendirinya kita mau mengasihi dia, dan di situ kita akan mengalami lagi. Dan nomor satu, kegunaannya ialah lebih gampang terima tuntunan dia dalam menghadapi apapun, saudara. Kita lebih bisa, ya pasti akan ada kekeliruan ya. Kita nggak mungkin, kita aja waktu kita dari bayi, kita bertumbuh, kan kita waktu mau belajar jalan kan kita mungkin jatuh. Ya kan, kita nggak putus asa kan. Kita berdiri lagi, kita jalan lagi, sampai akhirnya bukan cuma jalan, kita bisa lari. Amin ya, nanti Allah akan lebih lagi bicara mengenai hal-hal besar. Ya kan, karena dia Allah yang besar. Dia punya rencana yang besar untuk anak-anak dia. Kita aja kalau bisa anakku jadi presiden, contohnya. Ya itu contohnya sih, kita nggak semua dipanggil jadi presiden ya. Cuman itu contohnya, kita mau anak kita maksimal. Betul kan saudara ya? Kita mau anak kita maksimal, kita mau anak kita punya perangai yang baik, sikap yang baik. Ya kan, kita mau anak kita sehat, dilindungin, apalagi Bapak di surga. Jadi balik lagi, keuntungan untuk bisa dengar, tangkap dia, dasarnya ialah kasih Allah. Percaya kasih dia. Dan kasih dia kita nggak bisa lihat dari apa yang terjadi di sekeliling kita loh. Karena ya ada iblis di dunia ini, hal-hal tidak selalu mudah, tidak selalu gampang, tidak selalu kehendak Tuhan. Makanya saya sering bilang sama orang, jangan suka apa-apa pasrah sama keadaan. Kalau mau pasrah sama Tuhan, jangan sama keadaan. Amin. Karena tidak semua yang terjadi ini kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi ingat, waktu kita percaya kasih Allah, waktu kita percaya kepada penebusan Yesus bahwa saya sudah ditebus, saya sudah diampunin, itu tutup pendamaian. Ya, pelanggaran saya sudah dihakimin, sudah diampunin. Saya sudah dihidupkan kembali. Surat-surat yang mendakwa dan mengancam saya sudah dipakukan di kayu salib. Waktu kita ingatkan diri kita lagi, kita segarkan iman kita lagi, kita lagi siap-siap nih dengar instruksi dia loh. Saudara, ya kan, keberhasilan di dalam Tuhan itu bukan soal orang itu pandai, orang itu wah prestasi, enggak. Itu soal bagaimana orang kita mau terus pengenalan kita semakin bertambah. Karena untuk Allah itu dia bisa kasih kita gitu aja. Amin. Dia bisa kasih kita kemurahan. Amin. Haleluya. Waktu kita mengenal dia lebih damai sejahtera, kasih karunia berlipat kali ganda, sama seperti Ruth. Ruth itu nggak memenuhi syarat, dia orang Moab. Dia udah benar-benar secara banyak faktor, Ruth itu udah nggak memenuhi syarat. Udah dia orang Moab, bangsa yang najis, udah dia janda, nggak punya anak lagi 10 tahun. Kan orang pikir dia mandul dong. Siapa tahu dia mandul, ya kan? Udah gitu miskin, najis, ya kan? Tapi bagaimana Allah mengangkat dia? Firman-Nya mengatakan bahwa Allah itu merendahkan dirinya untuk menilik kita. Yesus datang untuk menyelamatkan kita yang gak berdaya. Kita tuh diangkat dari debu, dari lumpur, dari kehinaan. Kita didudukan bukan kita sendiri mendudukan diri kita dengan kita ada begini dan begitu. Tidak, dia mendudukan kita bersama dengan para bangsawan bangsanya. Amin, saudara. Wow. Dia mendudukan kita. Wow. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, saya penuh sukacita, saudara. Haleluya. Saudara, iman itu tidak susah, iman itu tidak rumit, makanya kita sudah jadi seperti anak-anak. Iman itu berarti menerima ya. Jadi di atas itu pendamaian, saat kita teguhkan diri kita lagi di atas pengampunan kita sudah dibenarkan karena dia. Di saat itulah ya kan, terus kita kemudian menghampiri dia melalui Yesus, melalui penebusan dia, kita bisa terima instruksi, saudara. Harus gimana Tuhan?
kita bisa tangkap di hati. Dan itu tidak selalu dalam bentuk suara. Amin. Dan ingat, waktu kita terima instruksi, dia memimpin kita ke jalan kemenangannya loh. Amin. Makanya terus kita perbarui pikiran kita. Kita lebih lagi kenal dia. Kita bersyukur. Renungkan tuh ayat-ayat yang meneguhkan akan penerimaan dia. Bagaimana misalnya Roma 8 ayat 32. Ya kan, dia yang tidak menahan putranya, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak akan menyerahkan, memberikan kepada kita segala sesuatu dengan murah hati. Freely bahasa Inggrisnya. Ayat-ayat seperti itu. Bagaimana tidak ada. Tuhan Yesus bilang, Bapakku lebih besar dari semuanya. Kamu tuh di tangan Bapakku. Nggak ada yang bisa ambil comot kamu dari tangan Bapak. Ayat-ayat seperti itu yang meneguhkan akan kasih Bapak. Komitmen dia sama kita. Itu akan menjadikan kita lebih lagi diteguhkan di dalam kasihnya. Alkitab mengatakan apa? Kelembutan hatinya Bapak kita menjadikan kita besar. Wow. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Thank you Jesus. Ya, itu ya saya alami ya waktu saya habis lahir baru, ya kan. Saya benar-benar percaya dia Bapak saya, jadi wow. Saya di kota besar yang banyak yang mustahil, tapi saya bisa mengalami kehidupan yang luar biasa. Kalau saya sekarang lihat, wow, saya tahu itu Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita lihat sini, tuh gimana supaya kita bisa tangkap. Kita jangan langsung. Kadang orang itu berusaha untuk dengar suara Tuhan lewat lagu. Ya, tapi di perjanjian baru ini sudah lebih dipermudah, saudara. Itu dulu di perjanjian lama. Di perjanjian baru ini kita, haleluya, sudah ada Roh Kudus di dalam kita. Kita sudah jadi dombanya dia, kita bisa dengar, ada firman-Nya. Amin, sudah lebih gampang. Waktu kita berdiri, saya kebenaran Allah dalam Kristus. Saya diperhitungkan sebagai benar karena bukan karena perbuatan saya, tapi karena kebenaran Yesus. Waktu kita sering itu, kita akan kadang-kadang kita cuma ngalir aja, saudara. Lebih gampang, saudara. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Ya, saudara mungkin perlu apa saya nggak tahu. Ya kan, saya nggak tahu lah, mungkin bisnis saudara, aduh kok kayaknya ini berat. Ya kan, wah ini kayaknya waktu saya tuh dari pagi sampai malam. Saudara berbahasa roh. Karena berbahasa roh itu perhentian. Itu juga salah satunya nolong saudara untuk saudara tenang dan diam. Karena untuk kita bisa tangkap dia, kita nggak bisa penuh dengan kekhawatiran. Sembari nonton TV, sembari buka HP, itu terus ada orang ngomong apa, itu jadi perhatian kita kayak terpecah-pecah. Makanya dikatakan, kamu tenang dan diamlah. Amin. Kenapa? Supaya kita bisa tangkap. Jangan khawatir. Ya kan? Karena kita tuh domba. Domba itu nggak bisa makan. Ya kan? Kalau dia tuh di tempat yang bising. Makanya dikatakan, dia memimpin aku di air yang tenang. Amin ya? Jadi tenangkan diri kita. Tenangkan diri kita, matikan TV, HP, ya kan? Karena kita bicara dengan pribadi yang paling penting di dunia. Yang tahu segala sesuatu, yang mau kita dilindungi, mau kita berhasil, mau memulihkan kita. Dia sudah tahu masa depan, dia tahu keadaan kita lebih dari kita sendiri, dia tahu hati semua orang. Kan itu penting. Kita aja kalau ngomong sama presiden masa sembari buka-buka HP, saudara? Enggak kan? Kita menghormati dia kan? Ini orang penting. Apalagi Bapak kita di surga. Amin. Dia yang paling mau saudara mengalami yang terbaik. Dia sudah bayar harganya ya. Jadi di atas itu pendamaian, itu salah satu jalan yang jauh lebih gampang. Pakai lagu, nggak pakai lagu, sudah bisa tangkap. Ya ini saya suka praktekkan ya. Apalagi kalau udah mendesak. Ya kan, saya datang dengan firman-Nya ngomong gini dan ngomong gitu. Ya kan ini, ya kan melalui Yesus saya begini dan gitu. Kalau udah ini masalahnya Bapak, firman-Nya setelah tutup pendamaian, nah itu kan saya mau kontak dia kan. Setelah posisi saya posisikan diri saya di atas tutup pendamaian. Jadi bereskan dulu rasa bersalah, aduh punya masalah, ini karena saya udah salah, itu beresin dulu. Supaya apa? Supaya bisa nangkep. Karena kalau itu nggak diberesin dulu, secara firman-Nya itu akan ganggu nanti kalau mau dengar petunjuk dia. Jadi bereskan supaya ditutup. Oke, saya memang udah salah, makanya ada punya masalah ini. Iya kan? Tapi firman-Mu ngomong gini, bereskan, tutup pendamaian. Setelah itu Tuhan, saya klaim
Ini firman-Mu ngomongin, saya klaim misalnya penyediaanmu, hikmat-Mu atau solusi, firman-Nya ngomong apa. Dari situ diam, dan saya juga pakai otoritas ya. Waktu itu saya ingat saya perlu jawaban segera. Saya bilang sama iblis, saya bilang saya tidak akan takut. Saya pakai otoritas atas roh takut. Saya ikat, saya tolak, saya tidak akan takut dan saya tidak akan khawatir. Karena saya tahu dari perjanjian bahwa di posisi manapun Allah sanggup menolong saya karena Yesus. Itu Ibrani 7, ya kan, dikatakan dia sanggup menolong siapapun. Ayat 25-6 sampai ke ujung bumi, di posisi apapun Yesus sanggup karena dia udah bayar harganya sepenuhnya, ya kan, sepenuhnya 100%, saudara. Makanya dari situ Bapak firman-Mu ngomong saya perlu gini-gini. Terus kalau udah saya diem, setelah saya ngambil otoritas, saya ketemu dia di atas tutup pendamaian, saya bilang ini gimana. Terus saya kemudian mulai saya tangkap di hati saya. Dari situ saya mulai melakukan sesuatu. Terus waktu saya nulis sesuatu sama satu orang, kok kayaknya nggak serk ya. Oke, saya rubah. Oh, kayaknya ini nggak ada hidup. Oke, saya ngomong lagi yang lain. Saya rubah. Nah, ternyata masalah itu selesai, saudara. Masalah itu selesai luar biasa dalam waktu singkat. Ya, karena saya perlu segera selesai. Ya kan? Inilah keuntungannya ya yang Allah mau kita petik dari jeripayahnya Yesus. Karena dia mau kita berjalan dalam rencana dia. Dia mau kita meningkat, dia mau kita dipulihkan, dia mau terus kita bertumbuh. Amin, saudara. Jadi haleluya, waktu kita mengalami terobosan, kemenangan, itu nolong kita untuk terus maju dalam rencana dia. Amin, saudara. Dalam rencananya dia. Ya kan? Jadi pernah juga waktu saya mau ke Amerika, ya kan, begini-begini, saya perlu apa gitu kan. Jadi selalu menghampiri itu bukan dari posisi minta, tapi dari firman-Nya baru dengar petunjuk dia. Amin, dari firman-Nya, firman-Nya ngomong apa? Tunggu dulu. Ya kan, mau ke Amerika, saya nggak akan beli tiket, nggak mau saya pakai kartu kredit. Ya kan, saya bilang sama suami, saya jangan pakai kartu kredit. Karena saya tahu dari firman-Nya ini tutup pendamaian. Kita ini kan udah ditebus, ya kan? Kita juga sudah ditebus dari hutang. Kita ini duta besar dia. Masa saya ini ke Amerika karena Tuhan loh. Saya nggak pilih-pilih, saudara. Yang penting tuh Tuhan mau kita kemana, karena di mana dia tuntun, kita akan ada perlindungan, ada penyediaan. Makanya waktu belum waktunya saya tenang aja. Amin. Saya nggak mau buru-buru, tenang aja. Jadi saya bilang saya ini duta besar. Saya bilang enggak Tuhan, oke sekarang ini begini, ya kan, saya nggak mau hutang. Ini ada dana, saya sisihkan dulu, ya kan, untuk perpuluhan persembahan. Kalau udah, oke, gimana Tuhan? Karena nggak cukup kan. Nah disitulah Tuhan kasih saya petunjuk, dan petunjuknya dia kadang-kadang nggak dalam bentuk suara loh. Itu saya ada dalam bentuk saya terbeban untuk menolong satu orang. Aduh kasihan ya orang gini. Ya udah saya ajak nginep, saya tinggal di hotel kan. Ayo kamu nginep sama saya. Gini. Ya kan. Nah itu nggak masuk di akal. Makanya kalau kita tahu sifatnya dia, kita tahu Allah itu mengasihi kita, kita tidak takut dipimpin sama dia. Kita tidak takut mengasihin pakai uang, saudara. Jadi waktu itu kan nggak masuk di akal. Saya ini lagi perlu uang, malah harus pakai uang untuk jadi berkat. Kan makin kurang dong uangnya. Tapi saya percaya Tuhan pimpin saya membuka ini tutup pendamaian, mengakui jati diri kita, percaya dia mengasihi kita. Jadi Tuhan taruh di hati saya, oke, saya bantu dia. Waktu saya lagi asik-asik bantu dia, hibur dia, ada satu temennya lain telepon, gimana, kamu udah ada tiket belum? Memang saya belum ada tiket, karena saya bilang sama suami saya, jangan beli dulu. Saya merasa di hati saya tunggu. Kita jangan buru-buru, kita jangan pikir apa-apa kita bisa. Nanti hidup kita jadi ruwet kalau kita pikir kita bisa. Kita bisa karena dia boleh. Jadi waktu itu dia cuma, oke, yaudah besok kamu ketemu saya. Dia langsung beli saya tiket. Jadi saya nggak usah ngutang. Dan saya udah minta Tuhan, saya mau ada uang saku. Jadi sisa uang itu yang kurang buat itu jadi uang saku. Saya nggak mau ke Amerika, ya kan, anak saya udah siapin iPad, ya kan, ini itu, mami ini pakai kartu kredit, saya nggak mau.
Karena saya harus jadi contoh buat mereka. Amin, saudara. Kita harus jadi contoh bahwa Yesus itu nyata. Amin, saudara. Anak saya boleh memberkati saya kalau mereka mau. Bukan karena saya kekurangan. Saya tidak mau. Karena saya perlu rela jadi contoh. Ya, anyway. Jadi Tuhan itu memimpin kita. Karena dia tuh kasih. Kadang dalam bentuk, saya ingat saya pengen bantu orang. Waktu itu juga saya ingat sekali waktu di Bali. Saya nginep di satu rumah orang. Ya saya berdoa, Tuhan, apa tujuanmu saya di sini? Ya kan? Tuhan bilang, oh ya, kamu ajar mengenai ini. Ya kan? Dan saya bilang, Tuhan, bantu saya menyelesaikan tujuanmu untuk saya nginep di sini. Gitu loh. Jadi itu, Allah itu kasih. Iman bekerja oleh kasih. Kita menyediakan diri kita. Nah, saya sebagai pendeta ya. Begitu. Tapi saudara juga bisa sebelum saya pendeta pun sama aja. Ya kan? Jadi waktu itu saya ngajar orang itu sampai dia diberkati dan akhirnya Tuhan pakai dia juga buat memberkati saya. Tapi mulainya apa? Saya mau rela dipimpin untuk menjadi berkat. Sama aja waktu di Jepang juga sebelum saya jadi pendeta. Waktu itu saya lagi ngimanin untuk tempat tinggal. Wah, sempat khawatir. Nah ini kan nggak ngerti seperti sekarang. Jadi khawatir akhirnya tinggal di tempat yang kurang baik walaupun cuma 1 bulan. Tempatnya mahal dan sebagainya. Saya biasanya nggak pernah tinggal daerah yang jelek. Itu sama sekali-sekalinya di Tokyo. Biasanya saya selalu tinggal daerah bagus. Karena khawatir orang pikir apa. Tapi setelah itu waktu saya berdoa, nah dengar Tuhan lagi. Ya kan? Saya berdoa, Tuhan harus gimana nih? Saya tahu saya udah minta gini-gini, saya nggak mau di sini, ini berisik tuh. Terus saya benar-benar Tuhan gitu. Saya perlu dengar dari Tuhan. Tuhan cuma bilang apa? Bagaimana sikapmu kalau doamu udah dijawab? Terus, oh iya ya. Nah ini saya bicara mengenai dipimpin sama Tuhan. Kadang nggak dalam bentuk suara loh. Jadi waktu itu saya biasanya kalau doa saya dijawab, saya biasanya suka ngapain? Saya suka keluar sama orang, suka menghibur, menguatkan. Jadi saya ingat satu teman saya yang sukanya orangnya melankolis sekali ya. Jadi saya bilang, padahal orangnya pintar tapi suka sedih gitu kan, kayak down. Jadi udahlah saya telepon dia. Ayo kita makan yuk, kita makan bareng gitu kan. Terus supaya saya hibur dia. Nah, iman bekerja oleh kasih. Makanya nggak bisa kita harus waktu kita mengakuin jati diri kita dilindungi dari self-centeredness, jadi mementingkan diri sendiri. Waktu kita benar-benar percaya Yesus sebagai jati diri kita, Yesus tuh berkelilingnya berbuat baik. Waktu kita berdiri, bagaimana Allah mengampuni kita, tutup pendamaian, kita dikasihin tanpa syarat. Allah nggak akan meninggalkan kita. Dia mau kita diberkatin, kita sudah ditebus. Saat itu kita dimerdekakan dari mementingkan diri sendiri, saudara. Amin. Karena kita nggak bisa mengalir dalam kasihnya dia sembari kita khawatir akan hidup kita, diri kita. Maka dia bilang, serahkan khawatirmu ya. Kita nggak bisa ngalir kalau sembari kita banyak khawatir, saudara. Banyak keinginan. Karena tadi waktu kita berdoa kita dapat nubuatan. Tuhan bilang, yang kamu cari itu aku udah ada buat kamu. Tuhan bilang, kamu gak usah cari-cari. Kamu ngelihat ke aku, dia bilang. Waktu kamu ngelihat ke aku, wajahmu akan berseri-seri. Itu di Mazmur 34. Karena Allah sudah siapkan. Dia jauh lebih baik dari orang tua jasmani kita. Orang tua normal kan mengasihi anaknya. Dia jauh lebih baik, saudara. Amin, saudara. Jadi waktu saya ingat itu, saya telepon dia, yuk kita makan keluar, kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya ngomong soal tempat. Dia bilang, Monica, saya tahu tuh ada satu tempat yang kamu pasti suka. Itu semua sesuai dengan apa yang saya minta dari Bapa. Saya dapat itu semua, saudara. Begitu aja, nggak rumit. Makanya perjanjian baru ini kita jangan mau dibikin rumit. Tidak rumit, saudara. Terima keselamatan juga tidak rumit. Ya, makanya jangan geser dari Kristus. Amin. Jadi Allah itu memimpin kita, ya kan, kayak waktu itu di Bali juga. Ya kan, dia tuh kasih.
waktu kita benar-benar hati kita sepenuhnya percaya sama kasih Dia dan percaya teguhkan lagi pada penebusan Kristus, bagaimana kita sudah diampuni. Saudara nggak bisa bosan, karena kalau kita terus bertekun ya, ada saat mungkin perasaan kita nggak pengen, kita ngakuin aja saudara. Iman tuh hati ya, nanti kita akan ditajamkan lagi. Waktu itu saya ingat, saya kan nggak tahu, saya nggak terlalu baca ini ya, koran atau apa ya. Jadi saya nggak tahu kalau mau ada PPKM. Tapi sebelum PPKM saya kan suka keluar ya, nanti keluar saya belajar. Wah, ntar suasana ini bosan, saya ke situ. Saya suka jalan bahasa roh di pantai. Saya nggak suka cuma di kamar gitu kan. Jadi sebelum PPKM itu kan, kalau PPKM itu semuanya nggak boleh kemana-mana saudara. Ya kan, nggak bisa duduk-duduk di kafe belajar, ya kan, nggak boleh ke pantainya ditutup. Waktu itu saya nginep di Canggu di daerah Setetak. Sebelum itu Tuhan sudah bilang apa? Tidak dalam bentuk suara, dalam bentuk, saya ingat teman saya lagi susah soal keuangan. Saya bilang, aduh, kok saya lupa sama dia? Kayaknya di sini udah selesai nih. Saya mau pindah ke villa temen dia supaya jadi berkat. Nah ini kan iman bekerja oleh kasih. Jadi saya nggak cari keinginan saya sendiri. Saya menyediakan diri saya untuk jadi berkat. Habis jadi aku pindah aja ke situ dah. Kok aku lupa ya? Biar aku di situ bisa kasih dia semangat, bisa hibur dia, mungkin bisa berkatin dia. Akhirnya waktu saya pindah daerah itu, ya kan, masih bisa ke pantai, masih bisa ke tempat-tempat saya bisa belajar dengan tenang, nggak cuma di kamar. Karena setelah itu PPKM, waduh, kalau saya waktu itu tinggal di tempat yang satunya, itu cuma tempatnya kecil loh saudara. Allah itu peduli sama kita saudara. Allah itu kasih. Jadi ingat, di atas tutup pendamaian. Ingatkan lagi bagaimana saudara sudah dikasihin tanpa syarat. Saudara sudah diampunin. Jangan bosan dan jangan begini saudara ya. Jangan menghampiri firman itu dengan intelek, tapi dengan hati. Saudara, iman itu tidak sama dengan setuju. Hanya karena saudara setuju khotbah, bukan berarti saudara percaya. Kenapa? Karena kalau saudara percaya akan ada efeknya, akan ada kuasanya. Makanya kalau cuma setuju, oh ya saya setuju, ya benar-benar, cuma sampai di situ tidak ada efek. Tapi kalau saudara percaya, oh tunggu dulu, firmannya di mana ya? Saudara bertekun, itu akan sangat memberkati saudara. Itu akan ada kuasanya. Ya kan, jadi Tuhan dia adalah kasih. Dia juga akan memimpin kita di atas tutup pendamaian waktu kita meneguhkan diri kita lagi dan lagi. Bagaimana kita dikasih tanpa syarat, kita diampunin, kita diperhitungkan sebagai benar. Itu Roma 4 ayat 5 sampai 8, Roma 5 ayat 1, Roma 8 ayat 1, 2 Korintus 5 ayat 21, 1 Korintus 1 ayat 30, 31. Itu aja juga di Ibrani 9, Ibrani 10. Ya kan, waktu saudara ayatnya kan bisa bergantian. Mungkin 1-2 ayat, jangan ayat yang sama terus. Ayatnya bergantian, saudara ngakuin lagi, terus saudara ngakuin juga janjinya. Setelah saudara tutup pendamaian, setelah itu Tuhan kasih instruksi ada janji apa. Ya kan, untuk penyediaan saudara roh jiwa tubuh saudara, itu sudah tercover semua di dalam janjinya. Kami saudara termasuk kerinduan nanti saudara untuk terobosan, keberhasilan. Saudara harusnya di mana? Allah sudah punya rencana yang terbaik. Ya, jadi haleluya, dia bekerja oleh kasih, ya kan? Thank you Jesus. Jadi haleluya, kehendak dia untuk kita mengalami yang terbaik. Dan ini ada beberapa ayat yang bisa menolong saudara ya. Saya kasih beberapa ayat ya saudara. Salah satunya di Amsal 4 ayat 18. Waktu saudara mengakui ini akan nolong saudara. Bahwa untuk ikut cara jalannya dia, rencananya dia tidak rumit dan tidak susah. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara ngakuin itu. Jalan saya orang benar karena Yesus, karena darahnya. Jalan saya sebagai orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara ngakuin. Semakin lama saya bisa lebih gampang mengerti cara jalannya Tuhan. Ngakuin, jangan dengar segala macam pengalaman orang, kesaksian yang makin lama ikut Tuhan makin berat loh, tantangannya makin berat. Nggak sesuai firman.
Karena Yesus bilang, kalau kamu mau nyerahkan bebanmu kepadaku, mau belajar akan aku ini tutup pendamaian, aku sudah cover semua, ketidaklayakan kamu, kekurangan kamu, kesalahan kamu gak usah takut, Allah ada di pihak kamu, Allah pimpin kamu. Kalau belajar akan dia lebih dan pakai cooknya dia, apa? Rencana dia, tujuan dia. Ya kan, dia sebagai gembala kita, sebagai kepala kita yang mimpin kita, akan ada damai di jiwa kita. Itu yang benar. Makanya itu saya alami, makin lama ikut Tuhan, saya lihat jadi makin gak rumit, saudara. Baru-baru ini di Amerika baru ada orang yang ditembak. Ya kan? Dia seorang yang berpengaruh. Kenapa dia ditembak? Padahal orang Kristen. Orang yang baik, orang protes, orang banyak yang, sedih sekali. Saya bilang ini pasti dia pernah ngomong sesuatu. Pasti mulutnya pernah membuka pintu untuk iblis sampai dia ketembak. Kalau tidak, iblis tidak bisa tembak. Jadi gak rumit, Tuhan sudah bilang hidup dan mati di lidah. Tapi orang, kenapa begini, harusnya begini lagi, tuh orang menganalisa. Ntar ada yang bikin opini ini, jadi rumit sekali. Padahal firman sudah bilang. Ya kan, sebelum itu ternyata benar, saya pernah lihat dia ngomong sesuatu. Nah itu dia, saya bilang. Dia pernah ngomong sesuatu yang buka pintu sama iblis. Tapi kalau kita sesuaikan mulut kita dengan firman, dengan iman, itu kita diberkatin. Jangan mau dibikin rumit. Kalau firman Tuhan bilang hidup dan mati di lidah, ya udah percaya aja. Jangan terlalu banyak menganalisa yang macam-macam. Kalau dia nggak ngomong itu, iblis nggak bisa tembak dia. Itu tembakannya bisa meleset. Amin, saudara. Nggak mungkin, saudara. Ya kan, bayi aja dia nggak bisa bunuh. Iblis nggak bisa kalau nggak ada pintu. Makanya dikatakan darah itu taruh ya di atas itu seperti salib di gerbang. Itu bicara mengenai mulut kita. Saudara sudah ditebus. Saudara tidak ditentukan untuk mengalami murka Allah. Amin, saudara. Saudara berhak diberkatin, dilindungin 100%. Karena Yesus sudah berkatin tempat untuk saudara. Dia sudah jadi kutub. Jaga mulut saudara, dan jaga tuh gak bisa dengan dengan kemauan keras, saya harus gitu. No, dengan iman. Hanya bisa dengan iman. Saudara beriman sama firman-Nya. Makanya ini waktu saudara ngakuin, jalan saya seperti cahaya fajar, makin lama makin terang. Makin lama jiwa saya kok makin tenang ya. Waktu saya tahu Yesus bikin apa, makin lama makin tenang. Itu yang normal. Amin. Haleluya. Biarpun banyak ada masalah, tapi ada ketenangan yang semakin tinggal ya. Terus dikatakan di sini Mazmur 16 ayat 11. Ya kan, saudara bisa lepaskan itu untuk diri saudara. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Pleasure. Allah kita bukan Allah yang kaku, Allah yang kejam. Dia Allah yang lembut hati. Dia Allah yang tahu bersenang-senang tanpa jadi konyol. Ngerti kan saudara ya? Buat apa senang-senang yang bikin susah sendiri? Dia mau kita bersenang-senang tanpa kita kena dampaknya yang tidak baik, saudara. Ya kan di sini. Jadi saudara bisa bilang, engkau Bapak terima kasih. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Amin, saudara. Makin lama kita makin tenang. Kita dikatakan kalau kita mengenal dia dengan benar. Ini kenal dia dengan benar. Ya kan, Bapak dan putranya bagaimana Bapak mengasihi saya tanpa syarat. Dia selalu mengasihi saya. Bukan karena saya begini dan gitu, tapi karena dia lebih dulu mengasihi saya. Dan dia memberikan Yesus. Saudara makin tahu hati Bapak. Saudara Bapak kita, saudara makin tahu Yesus bikin apa. Apa yang terjadi? Damai sejahtera dan kasih karunia-Nya berlipat kali ganda. Jadi ini hak saudara, ini warisan saudara. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Amin, saudara. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Amin, haleluya. Dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara, kita bisa terus giat dalam dia, tapi juga kita ada waktu kita bisa enjoy. Itu Allah kita. Amin, saudara.
Ada waktu Tuhan bilang, aku mau kamu istirahat, aku mau kamu enjoy. Waktu itu Yesus juga sama murid-muridnya, mereka tuh sampai nggak ada waktu, dari pagi sampai malam orang nggak berhenti, nggak ada waktu buat makan aja, nggak ada waktu. Firman Tuhan bilang, Yesus bilang apa? Ayo kita menyingkir ke tempat yang sepi. Itu Yesus. Ayo kita refreshing dulu. Kita dibangun kembali. Jangan sampai kamu over, kecapean. Nanti kalau udah kecapean, gak bisa dengar suara hati, salah ngambil keputusan, jadi ketus, jadi marah-marah. Tuhan tahu. Tapi banyak orang, ya kan, harus, ya ada saat kita berkorban. Tapi gak terus-terusan sampai melampaui batas. Itu Tuhan gak begitu loh. Ada waktunya, segala sesuatu tuh ada waktunya supaya kita bisa terus. Amin, saudara. Jadi Tuhan memberikan tahukan kepada saudara dan saya jalan kehidupan. Di Alkitab mengatakan, in the way of righteousness is life. Di jalan anugerah kebenaran. Bagaimana Yesus, karena Yesus kita sudah dibenarkan. Di jalannya dia, waktu kita menekunin, Yesus bikin apa, makanya saya dibenarkan. Di jalan itu ada hidup. Dan di jalurnya tidak ada maut. Wow, tidak ada maut, saudara. Amin, saudara. Sebelah kiri 1.000, sebelah kanan 10.000 tidak akan mendekat kepada saudara dan saya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Thank you Lord Jesus, thank you Jesus. Nah ini ada satu lagi yang terakhir di Yesaya 26 ayat 7. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan baginya. Jadi kenapa? Jejak orang benar, saudara itu orang benar. Yesus sudah berganti tempat sama saudara, karena harusnya saudara dan saya terus-menerus kena kutuk, gak punya masa depan. Tapi Yesus sudah tanggung itu semua. Makanya dikatakan jejak orang benar tuh lurus, nggak naik turun, belok-belok jadi rumit, wah bencana demi bencana. Saudara, saya sarankan saudara baca mengenai Abraham. Apakah Abraham mengalami kutukan Tuhan? Tidak loh. Apakah Abraham pernah mengalami bencana? Pernah. Ya kan, tapi dia nggak kena, istrinya nggak kena. Waktu istrinya diambil, nggak ada yang terjadi. Tuhan kasih karunia melindungi dia. Karena Abraham percaya dia dibenarkan bukan karena perbuatannya dia, tapi karena kasih karunia. Saudara dan saya, kita adalah keturunan Abraham. Makanya saudara, walaupun Daud lebih dekat sama kita daripada Abraham kan, tapi kita beda perjanjian. Sebagian Mazmur itu untuk hukum Taurat. Kita nggak bisa asal comot loh. Kita harus tahu memilah yang mana yang sudah digenapin, yang mana yang udah gak berlaku. Karena kita sekarang keturunan Abraham, bukan keturunan Daud. Walaupun ada bagiannya, ya kan, Daud, tahtanya Daud, tapi itu lain perjanjian, saudara. Abraham tidak pernah mengalami, walaupun dia menghadapin ya, saya tadi salah bicara sedikit. Dia menghadapin tantangan, tapi dia gak kena. Istrinya juga enggak. Waktu mereka mau macam-macam sama istrinya, mereka nggak bisa berfungsi. Itu perlindungan Tuhan. Dikasih ngimpi. Padahal Abraham yang salah. Tapi Abraham lagi bertumbuh. Makanya itu waktu dia pakai kuknya Tuhan. Tuhan untuk mau ikut. Tuhan bilang, kamu keluar dari situ. Kamu kesini. Dia mau ikut. Ada kasih karunia. Ada perlindungan ya. Jadi jejak orang benar adalah lurus. Karena Yesus sudah mengatasi dunia buat saudara dan saya. Andalkan dia, andalkan penebusan dia. Sehingga kita gak dibikin rumit. Ya kan, harusnya kita gak usah mengalami seperti Daud. Karena Daud pernah ngalamin kutukan. Abraham tidak. Amin, saudara. Kita keturunan dia. Lurus karena Yesus yang sudah meluruskan. Sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Termasuk juga Yesus sudah pakai mahkota duri. Berarti kita nggak usah urusan onak donduri dalam kita bekerja, kita mau berhasil. Kita sudah ditebus dari onak duri, dari stres persaingan, kita diteken, ya kan, harus bayar ini, bayar itu, seolah-olah kita itu onak duri. Yesus sudah pakai mahkota duri, saudara. Saudara dan saya, kita sudah ditebus. Bergantung sama dia, bergantung sama firman-Nya, penebusan. Datang sama Yesus, serahkan semua keinginan saudara apa nih, percaya sama dia. Lihat firman-Nya. Karena dia yang merintis jalan lurus untuk saudara dan saya. Saya tadi udah kasih ayatnya belum? Yesaya 26 ayat 7. Amin, saudara.
Yesus gembala kita jalan di depan kita. Sehingga kalau kita mau izinkan dia terus memimpin kita, firman-Nya, rohnya di dalam kita. Kalau kita mau, kita bisa dengar dia. Itu gak susah, saudara. Amin. Kasih bukan berarti kita kompromi. Kasih itu bukan menyenangkan orang. Kasih itu percaya sama dia dulu. Percaya sama kasih, percaya sama dia, firman-Nya, percaya sama Yesus sebagai kebenaran saudara. Amin. Saudara, kita gak akan kekurangan apapun, saudara. Termasuk kerinduan hati kita. Jiwa kita akan dipulihkan. Seluruh area hidup kita akan dipulihkan. Termasuk keluarga, perkawinan, keturunan kita. Amin, saudara. Dan dia menyediakan hidangan lebih dari cukup. Piala kita penuh melimpah. Dia mengurapi kita. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti kita seumur hidup kita. Amin, saudara. Haleluya. Saya berdoa buat saudara Bapa di dalam nama Yesus. Kami sangat bersyukur Bapa. Engkau menjadikannya jelas, tidak kerumit Bapa. Engkau sudah menaruh roh-Mu di dalam kami. Kami sudah jadi ciptaan baru. Kami adalah domba Kristus. Terima kasih Engkau menjadikan Yesus Kristus sebagai gembala kami, sebagai kepala kami. Terima kasih kami sudah ditebus dari semuanya, dari dosa, dari kutukan, kutuk hukum Taurat, dari mahkota duri, dari urusan dengan onak dan duri. Dalam kami mau berhasil. Haleluya, dari rasa malu, penolakan, rasa tertekan, kami sudah ditebus. Kesedihan kami sudah ditanggung. Apapun yang kurang dalam hidup kami, Yesus sudah tanggung. Sehingga shalom-shalom-Mu adalah warisan kami. Terima kasih Bapa, bahwa semakin kami mengenal Engkau secara pribadi dari kebenaran-Mu, semakin kami menghampiri Engkau lewat kebenaran-Mu, jiwa kami dipulihkan. Semakin damai-Mu dan kasih karunia berlipat kali ganda dalam hidup kami. Dan Engkau menjadi semakin nyata secara pribadi dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Biarlah firman itu disiramin lagi. Kami boleh pakai waktu, kami renungkan, kami terapkan dalam hidup kami. Dan kami percaya semuanya menjadi baik dan lebih lagi mulia dalam hidup kami. Dan kami mau ikat segala roh-roh agamawi yang membuat firman Tuhan hilang kuasanya. Roh-roh yang mau menuduh kami, yang mau buat bingung. Kami ikat kuasa-Mu iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Segala senjata yang ditebal melalui rencana-Mu yang terbaik untuk kami, senjata itu gak akan berhasil. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.